Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Kata beliau, babu salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab bersalawat kepada Nabi, yaitu keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan hadis an Anas wa Malik bin Aus ibn al-Hadathan, diriwayatkan dari Anas dan Malik bin Aus ibn al-Hadathan, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja yatabarrazu falam yajid ahadan yattabi'uhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk buang hajat, buang air besar. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat untuk buang hajat itu tidak seperti pada zaman kita sekarang ini. Ada tempat khusus pada salah satu bagian dari rumah yang digunakan untuk buang hajat, toilet atau tandas atau WC atau apa saja namanya, ya, sehingga tidak perlu seorang keluar, ya. Keluar juga mau keluar kemana? Kalau sekarang mau keluar buang air di mana? Dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hendak keluar buang hajat itu mereka pergi ke tempat jauh, ya. Masih banyak tanah kosong, masih banyak tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia, dan belum ada toilet seperti yang kita ketahui sekarang ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk buang hajat. Lalu beliau tidak mendapati seseorang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Fa kharaja Umar fattaba'ahu. Biasanya yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sahabat-sahabat yang masih berusia muda, anak-anak. Anas bin Malik ini biasa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah keluar untuk buang hajat. Kadang Abdullah bin Mas'ud, kadang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika itu tidak ada seorang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah Umar bin Al-Khattab, fattaba'ahu bifakharatin aw mitharah. Maka Umar pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa fakharah. Fakharah yakni sejenis bejana, ya. Bejana yang dibuat dari tanah, ya. Nah, masih biasa kita menyaksikan dibuat dari tanah sedemikian rupa, kemudian dipanasi dengan api, ya. Maka ini dibawa oleh Umar, atau mithara, atau tempat untuk bersuci, ya, semacam bejana juga. Yang biasa tempat ini digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai buang hajat, maka beliau bersuci, beliau berwudu. Maka Umar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa bejana ini. Fawajadahu sajidan fi masrab. Maka Umar bin Khattab mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sujud di masrab. Dalam riwayat yang lain sujud di syarabah. Dan itu tempat itu semacam penampung air atau kolam, ya, yang berada di bagian pohon-pohon kurma yang biasa digunakan untuk menjadikan itu sebagai air untuk menyiram pohon-pohon kurma tersebut. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika Umar mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sujud, fatanahha fajalasa wara'ahu. Maka beliau menjauh dan duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau tidak ingin mengganggu Rasulullah. Ini mesti ada sesuatu. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud? Hatta rafa'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'sahu, hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kepalanya. Faqala, lalu kemudian beliau berkata kepada Umar, ahsanta ya Umar, ahsanta ya Umar, engkau telah berbuat baik wahai Umar. Maka ini termasuk kalimat yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan boleh apabila kita hendak menyampaikan kepada seorang tentang apa yang dia lakukan itu benar, maka kita mengatakan kepadanya ahsanta,
engkau telah baik, engkau telah berbuat baik. Apakah dalam menjawab sesuatu atau melakukan sesuatu. Ahsanta ya akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, ahsanta ya Umar, engkau telah berbuat baik wahai Umar. Hina wajadtani sajidan fatanahhaita anni. Ketika engkau mendapati aku dalam keadaan sujud lalu engkau menjauh dariku. yakni tidak ingin mengganggu aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menerangkan mengapa beliau sujud ketika itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril ja'ani faqala." Sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Lalu Jibril mengatakan, "Man shalla 'alaika wahidatan sallallahu alaihi asyra wa rafa'a lahu 'ashra darajatin." Jibril mengatakan kepadaku, barang siapa yang bersalawat kepadamu satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepadanya 10 kali, dan Allah mengangkat kedudukannya 10 derajat, diangkat, ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, yang nampaknya beliau bersyukur atas kedudukan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, kedudukan yang mulia. Ya, sehingga barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah Azza wa Jalla bersalawat kepadanya 10 kali. Lalu Allah mengangkat kedudukannya 10 derajat di sisinya. Maka hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seorang muslim dimanapun dia mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan salam itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah Azza wa Jalla mengembalikan ruh kepadaku, lalu kemudian aku menjawab ucapan salam itu. Demikian pula halnya bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekali bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah Azza wa Jalla bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya Allah bersalawat kepada hamba? Allah bersalawat kepada hamba. Allah bersalawat, para malaikat bersalawat. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur. Dialah Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya yang hak. Kata para ulama, penafsiran dan penjelasan yang terbaik dalam menjelaskan tentang salawat Allah kepada hambanya adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq dari Abu Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan makna salawat Allah kepada hambanya, kata beliau, salatullahi ala abdihi thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada hambanya, maknanya adalah Allah Azza wa Jalla memuji hamba itu di hadapan para malaikatnya yang mulia. Itu makna Allah bersalawat kepada hambanya, yaitu Allah Azza wa Jalla memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya yang mulia. Sekali kita bersalat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, maka Allah Azza wa Jalla bersalawat kepada hamba itu 10 kali. Allah memuji hamba itu. Apabila Allah Azza wa Jalla yang memuji hamba tersebut, menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hamba itu dan Allah ridha kepadanya. Kalau dalam sebuah pertemuan di dunia ini saja, nama kita disebut dengan pujian oleh Pak Lurah,
dalam sebuah pertemuan, dipuji, Masya Allah, si fulan ini telah berjasa, berhasil ya, untuk berpartisipasi di tengah-tengah masyarakatnya karena dia melakukan ini, dipuji oleh Pak Lurah. Wah, ya, besar kepala itu, iya kan, seneng gitu ya. Gimana kalau yang memujinya Pak Camat, yang mujinya Bupati, yang mujinya Gubernur, yang muji Pak Jokowi, dipuji Pak Jokowi, disebutkan namanya, si fulan begini-begini disebutkan. Wah, kalau istilah orang-orang sekarang jadi viral itu, jadi ramai, jadi pembicaraan publik. Nah, dan itu semua tidak berarti apabila ditinjau dari pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pujian makhluk tidak berarti. Ini yang memuji Allah Azza wa Jalla. Allah memuji hamba itu, dan di sebuah perkumpulan yang jauh lebih baik di hadapan para malaikat yang mulia. Nah, maka ini menunjukkan besarnya keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Siapa itu orang yang kikir? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-bakhil alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Jangan jadi orang yang bakhil. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.